Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai integrasi ekonomi regional. Anggota dari kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Novel Dafakilah, dan rekan saya, Natasha Ramadhani Prasetyo. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian serta perkembangan integrasi ekonomi regional. Integrasi ekonomi regional adalah pengurangan hambatan-hambatan perdagangan di antara negara-negara yang bekerjasama dalam suatu wilayah geografis yang sama. Namun, konsep integrasi regional ini tidak selalu sama jika dilihat dari perkembangannya dari masa ke masa. Semenjak Perang Dunia II sampai sekarang, telah terjadi perubahan signifikan dalam konsep integrasi regional. Misalnya, pada pasca Perang Dunia II, integrasi regional terbagi ke dalam dua blok besar di dunia yang didominasi negara adidaya seperti Amerika Serikat dan Uni Soviet. Negara adidaya ini saling berebut pengaruh dengan membantu memulihkan ekonomi negara-negara yang terkena dampak perang. Sehingga integrasi regional pada masa ini cenderung politik oriented. Integrasi regional ini juga cenderung individualis dalam artian masing-masing mementingkan kepentingan sendiri dan kelompoknya sendiri, sehingga tidak ada kerjasama antar blok. Karakteristik kebijakan yang diambilnya pula lebih fokus pada pertimbangan domestik dan mengesampingkan unsur-unsur internasional. Kemudian model integrasi macam ini berakhir seiringan dengan berakhirnya Perang Dingin. Karena lingkungan dunia internasional sudah tidak lagi terbagi menjadi dua blok besar, maka di masa ini negara-negara menjadi lebih bebas, terutama dalam mengambil kebijakan ekonominya. Selain itu, dengan kemunculan globalisasi, ini memicu perubahan model integrasi regional yang baru seperti yang kita kenal sekarang. Globalisasi adalah pengembangan teknologi di bidang khususnya informasi, teknologi, komunikasi, dan transportasi. Namun globalisasi ini juga membawa dampak buruk seperti muncul isu-isu baru dalam berbagai macam bidang. Sehingga dengan globalisasi ini, negara-negara khususnya yang berada di kawasan yang sama dan menghadapi isu yang sama, mau tidak mau harus bersatu. Saya akan menjelaskan bentuk-bentuk integrasi ekonomi regional. Dalam integrasi ekonomi regional, ada 5 tahapan integrasi ekonomi yang harus dilakukan negara atau kawasan untuk mencapai perekonomian yang semakin terintegrasi. Yaitu yang pertama ada free trade area. Itu merupakan sekelompok negara yang melakukan kerjasama demi menghapus hambatan perdagangan, tapi memperlakukan hambatan terhadap negara non-anggota. Contohnya NAFTA, EFTA, dan Mercosur. Yang kedua ada custom union. Ini mirip dengan free trade area, tapi bedanya mereka menetapkan kebijakan perdagangan secara umum terhadap anggota dan non-anggota, sehingga mereka melakukan perdagangan bebas kepada anggota maupun non-anggota. Contohnya adalah Uni Eropa. Yang ketiga ada common market, yaitu semua negara anggota mempunyai kebebasan untuk memindahkan faktor-faktor produksi, terutama modal, tenaga kerja, dan teknologi di negara-negara anggotanya. Contohnya European Community pada tahun 1957. Yang keempat ada economic union, yaitu negara-negara menghilangkan hambatan perdagangan, pergerakan tenaga kerja, dan modal di negara anggota, tapi mendirikan kebijakan perdagangan umum terhadap non-anggota dan mengkoordinasikan kebijakan ekonomi mereka. Yang terakhir ada monetary union, yaitu negara membentuk dan mengadopsi nilai tukar tetap yang beredar untuk negara-negara anggotanya. Contohnya Uni Eropa dengan mata uang euro. Sebelum lanjut membahas tentang blok perdagangan regional, ada baiknya kita mengetahui dulu apa itu asosiasi regional yang dicetuskan oleh Alan Sitkin dan Nick Bowen. Asosiasi regional dalam bukunya didefinisikan sebagai kerjasama antara negara-negara tetangga dalam membangun sebuah platform kelembagaan, di mana isu-isu kepentingan bersama dapat dibahas dan diputuskan. Nah, blok perdagangan regional sendiri merupakan bagian dari asosiasi regional tersebut, yang kemudian didefinisikan sebagai jenis perjanjian antar pemerintah negara dalam satu wilayah regional, di mana kerjasama perjanjian tersebut dapat mengurangi atau menghilangkan hambatan-hambatan di antara negara-negara yang berpartisipasi. Hambatan-hambatan tersebut dapat berupa hambatan tarif dan non-tarif. Kemudian blok perdagangan regional sendiri mempromosikan perdagangan di dalam kawasan dan mempertahankan anggotanya dari persaingan global, proses impor yang memberatkan, serta hambatan teknis maupun non-tarif lainnya. Negara-negara anggota blok perdagangan regional tidak hanya bekerja sama dalam hal perdagangan saja, melainkan juga dalam hal ekonomi, politik, keamanan, dan sebagainya yang dapat mempengaruhi kawasan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Alan dan Nick dalam bukunya.
Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari blok perdagangan regional. Kelebihannya yang pertama, meningkatkan efisiensi karena semakin mudahnya akses pasar dari satu negara ke negara lain. Yang kedua yaitu mendorong adanya perdagangan bebas sehingga perusahaan-perusahaan semakin berinovasi dan berkembang secara regional. Selanjutnya, meningkatkan pemahaman dan kesamaan regional sehingga dapat memfasilitasi kerjasama politik yang lebih erat. Dan yang terakhir yaitu menciptakan hubungan yang damai antar negara dalam wilayah regional. Kemudian, kekurangan dari adanya blok perdagangan regional yang pertama yaitu menyebabkan beberapa negara menjadi terlalu bergantung pada wilayah regional dan cenderung mengabaikan prospek perdagangan secara global. Kemudian juga adanya pembagian tenaga kerja merugikan beberapa negara, sehingga hubungan regional tersebut didominasi oleh negara-negara yang besar saja. Perpindahan pekerja untuk mendapatkan akses pekerjaan dan upah yang lebih baik menyebabkan adanya beban, dapat membebani sumber daya negara-negara yang dituju tersebut. Selanjutnya adalah integrasi ekonomi regional dalam fenomena sosial. Yang pertama ada Eropa. Wilayah Eropa memiliki salah satu blok perdagangan regionalnya yaitu Uni Eropa. Uni Eropa sendiri adalah blok perdagangan regional yang paling terintegrasi. Setelah Perang Dunia Kedua, Uni Eropa membangun kembali kondisi ekonominya dan mencoba untuk menyeimbangkan kekuatannya dengan AS serta Rusia. Yang kedua ada Asia. Asia memiliki ASEAN sebagai blok perdagangan regionalnya. ASEAN sebagai blok perdagangan ekonomi besar di Asia didirikan untuk mendorong pembangunan nasional dan menghindari intervensi kedaulatan oleh negara lain, serta menargetkan integrasi ekonomi secara besar-besaran. Kemudian ada Amerika. Amerika memiliki NAFTA sebagai ikon blok perdagangan regionalnya. NAFTA ini dibentuk sebagai reaksi terhadap proses integrasi yang dilakukan oleh Eropa. Bedanya dengan Uni Eropa, NAFTA hanya memberikan perbatasan terbuka untuk barang-barang saja, tidak dengan orang-orang. Jadi NAFTA ini berpandangan bahwa yang boleh diimpor, yang boleh diekspor hanyalah barang-barang, tidak dengan manusia-manusianya sebagaimana pandangan dari Uni Eropa. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada pertanyaan, silahkan di-drop di Sales atau di grup WhatsApp. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.